Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlilhu fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya wa la rasula ba'da amma ba'du. Faqala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Ya ayyuhan nasu taqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan katsiran wa nisaa wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaikum raqiba. Pertama-tama yang paling utama mari kita panjatkan puja dan puji serta rasa syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala, yang mana Allah Subhanahu wa taala telah melimpahkan kepada kita nikmat yang begitu banyak. Di antara nikmat-nikmat yang banyak itu ada nikmat yang hanya diberikan oleh Allah kepada orang yang diberkahi kasihnya Allah atau rahimnya Allah, yaitu nikmat iman, nikmat Islam. Karena tanpa nikmat iman dan nikmat Islam ini kita tidak bisa menjalankan segala ibadah dengan penuh ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa taala. Selain iman dan Islam, ada nikmat-nikmat yang lain bahkan kita tidak bisa menghitungnya. Wa in ta'uddu ni'matallahi la tuhsuha. Jika kita ingin menghitung nikmat yang telah Allah berikan, maka kita tidak akan mampu untuk menghitungnya. Shalawat beserta salam tanpa terkecuali limpahkan kepada junjungan Nabi kita, yakni Habibana wa Nabiyana Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tak lupa pada keluarga, para sahabat, para tabi'in dan atba'ut tabi'in, juga sampai kepada kita selaku umatnya yang selalu mengikuti sunnah-sunnah beliau yang mudah-mudahan kelak di yaumil akhir kita bisa mendapatkan syafaat Nabi Muhammad. Amin amin ya rabbal alamin. Sebelumnya saya minta maaf karena keterlambatan. Saya lupa gak menanyakan waktunya jam berapa. Saya bertanya ke yang lain, yang musim yang lain, mungkin biasanya 7 Ustaz. Jadi saya kurang paham kalau sebetulnya 6 di sini. Jadi mohon maaf karena keterlambatan saya. Sebelumnya izin perkenalkan diri terlebih dahulu, karena ini adalah yang pertama kali. Karena sebelumnya Pak Sarito juga sudah sering ya saya bisa ngisi di kejauhan apa enggak. Tetapi kebetulan pada Allah setiap Pak Sarito itu ingin saya kesini, ternyata saya kadang sudah ada di dalam perjalanan atau saya kemarin itu sudah ada di rumah. Jadi belum bisa untuk silaturahmi ke ranting kejauhan ini. Alhamdulillah pada pagi hari ini saya diberikan kesempatan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk bersilaturahmi kepada para jamaah sekalian. Jadi nama saya itu Farhan. Jadi nanti kalau di perjalanan boleh menyapa Mas Farhan. Asalnya dari Garut, ya, sama ada saudara saya di sini juga, yaitu Teh Ai. Kalau di sana sebutnya UAI ya, kalau di Jawa Barat. Yeah. Hadirin sekalian, rahimani wa rahimakumullah. Pada pagi hari ini sebetulnya kita akan membahas tentang pembahasan yang panjang sebetulnya ya. Saya kuliah itu 2 semester untuk pelajaran falak ini. Tapi di sini saya sebisa mungkin akan menyampaikannya kurang lebih tadi sampai jam 7 gitu.
Mudah-mudahan bisa tersampaikan semuanya. Hadirin sekalian, rahimani wa rahimakumullah. Setelah Nabi Adam dan Siti Hawa itu dikeluarkan dari surga, maka Nabi Adam dan Siti Hawa itu dengan sifat lahiriah atau sifat manusia, kemudian beliau berdua ini banyak sekali mempunyai keturunan, ya, bahkan mungkin sampai kita pun kalau mau kita ngaku-ngaku sebagai keturunan Nabi, maka bisa, gitu. Karena kita sama-sama keturunan dari Nabi Adam alaihissalam dan Ibu Siti Hawa. Nah, dengan banyaknya keturunan sehingga manusia itu semuanya tersebar luas di muka bumi. Ada yang ke Eropa, ada yang ke Asia, ada juga yang ke Afrika, Australia dan lain sebagainya. Jadi keturunan Nabi Adam itu seluruhnya ada di seluruh penjuru bumi. Kenapa kok bisa ada di seluruh penjuru bumi? Dalam surat Al-Hujurat ayat 54 kalau nggak salah itu disebutkan bahwasanya nanti manusia itu setelah Nabi Adam mempunyai keturunan, maka sifat alaminya itu ingin mengetahui sesuatu hal yang belum mereka ketahui. Maka tempat pun sama, gitu ya. Contohnya kita belum pernah ke Jogja, katanya ya. Pasti ada rasa ingin untuk pergi ke Jogja. Nah, dengan sifat alami itu menjadikan manusia bisa tersebar di seluruh muka bumi. Nah, konsekuensinya kalau manusia tersebar di seluruh muka bumi, maka akan ada perbedaan zona waktu. Ya. Jadi kita di Indonesia itu tidak sama dengan yang ada di Amerika. Mungkin sekarang kita pagi jam 6 katanya. Di Amerika itu sekarang mungkin bisa jam 6 maghrib. Ya. Di sini sekarang jam 6. Mungkin di Arab itu masih belum pagi ya. Karena perbedaannya itu berapa? 4 jam. Mungkin sekarang masih jam 2 malam ya, kalau di Arab, jadi sebelum kita. Nah, konsekuensi manusia tersebar di muka bumi maka akan mempunyai zona waktu ya. Contohnya saudara kita yang ada di Sulawesi itu sekarang sudah jam 7 ya. Kemudian ada yang lebih jauh lagi, saudara kita yang ada di Papua sekarang sudah jam 8. Yang di Indonesia saja sudah mempunyai 3 zona waktu. Apa hikmah yang bisa kita ambil dari manusia di muka bumi ini mempunyai zona waktu? Hikmah terbesarnya adalah seluruh umat manusia yang ada di muka bumi itu tidak akan pernah berhenti untuk bersujud kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi setiap waktunya kita akan bergilir untuk bersujud. Contohnya sekarang di sini melakukan sholat subuh dunia tadi ya, jam 4. Mungkin nanti setelah selesai azan di sini diikuti oleh Karanganyar, kemudian diikuti Ubombo, terus menerus ke barat, sehingga tidak pernah berhenti manusia di muka bumi ini untuk bersujud kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itu adalah hikmah terbesarnya. Hadirin sekalian, rahimani wa rahimakumullah. Kemudian ada Allah Subhanahu wa Ta'ala itu memberikan 2 model dalam kita melakukan ibadah kepada Allah. Yaitu yang pertama, modelnya itu adalah sholat
ibadah harian. Ya, nanti dari harian ke minggu, kemudian ke bulan. Yang kedua itu ada ibadah yang modelnya bulanan. Ya, nanti dari bulan kemudian menjadi 1 tahun. Ibadah harian itu patokannya kemana? Ibadah harian contohnya seperti sholat, ya. Nah, sholat kan ibadah harian ya, jadi setiap hari kita melakukannya. Maka cara menentukan waktunya itu dengan cara melihat matahari. Dan di sini kita akan membahas, karena kita akan bahas hisab dan ru'yat, jadi kita akan membahas bulan dan matahari, gitu ya. Jadi nanti bisa disimak gitu ya, karena waktunya sedikit, jadi saya akan lebih terburu-buru gitu ya, timbang waktunya lebih lama. Nah, jadi ibadah harian itu kita melihatnya patokannya ke matahari. Gimana caranya untuk menentukan waktu sholat dengan melihat matahari? Rasulullah itu pada masa Rasulullah, beliau itu menyuruh sahabat untuk menanam tongkat. Ya. Kemudian setelah menanam tongkat, lihat pantulan bayangan yang dihasilkan dari tongkat itu. Kalau bayangannya sudah sama sejajar dengan tongkat, kemudian ke timur sedikit, maka itu sudah masuk waktunya zuhur. Kalau bayangannya sudah agak memanjang ke bagian timur, kemudian cahayanya itu sudah redup enggak, tapi masih terlihat, maka itu sudah waktu asar. Ya. Kalau bayangan dari tongkat itu sudah remang-remang, memanjang, sudah hampir tidak terlihat, maka itu sudah waktu maghrib. Dan kalau sudah tidak terlihat, maka itu sudah waktu isya. Nah, dulu Rasulullah itu mempraktekannya seperti itu. Ya, tentu kalau sekarang itu sudah berbeda, karena sudah ada jam, jadi akan lebih mudah untuk menentukan waktu. Nah, kemudian, tadi ya, itu ada tulis. Tempat berdomisili kita ya, contohnya Kebumen, itu ketika melihat matahari, maka itu disebut sebagai matlab. Ya. Jadi tempat domisili itu disebut sebagai, dalam fikih itu disebut sebagai matlab. Ya. Nah, disebut sebagai matlab. Nanti ya kita akan bahas tentang matlab. Kemudian tadi ya, kalau ibadah harian kita melihat patokannya matahari. Maka kalau bulanan patokannya adalah bulan, atau biasa disebut sebagai hilal ya. Jadi patokannya adalah hilal. Hadirin sekalian, rahimani wa rahimakumullah, di surat Al-Baqarah ayat 189, A'udzu billahi minasyaitonir rajim, yas'alunaka 'anil ahillah qul hiya mawaqitu lin-nasi wal hajj. Yas'alunaka 'anil ahillah, akan ada yang bertanya, mereka akan bertanya-tanya tentang apa? Tentang ahillah, fase-fase perubahan bulan. Ya, jadi kalau hilal itu satu bentuk, contohnya bulan Sabit. Nah, itu namanya hilal. Kalau ahillah itu fase-fase perubahannya, dari mulai judul hilal, kemudian nanti bisa bulan Sabit, kemudian menambah.
nanti sempurna. Nah itu rangkaian semuanya itu disebut ahillah. Maka akan ada yang bertanya, yas'alunaka 'anil ahillah. Kemudian qul hiya mawaqitu linnasi wal haji. Maka katakanlah Muhammad bahwasannya itu adalah untuk menentukan waktu. Waktu apa? Waktu bulanan, yang nantinya dengan waktu bulanan ini akan bisa menentukan haji, yaitu bulan haji. Ya, jadi asbabun nuzul ya. Asbabun nuzul dari surat ini kenapa bisa turun? Karena waktu itu Ibnu Abbas ya radhiyallahu anhuma, Ibnu Abbas sahabat junior itu masih kecil waktu itu. Maka kalau anak kecil ditempatkan di tempat yang baik, maka di dalam otaknya, di dalam isi kepalanya itu pasti hal yang baik. Ya. Kalau anak kecil ditempatkan di tempat contohnya mainan, maka di dalam otaknya itu hanya mainan, dan yang dipertanyakan itu ya tentang mainan. Maka sahabat Ibnu Abbas ini seorang anak kecil. Beliau ini sering memperhatikan bulan. Kok bulan kenapa ya bisa berubah-ubah? Kadang bentuknya itu cuma garis, kemudian nanti jadi bulan sabit, terus hanya sebagian, terus purnama gitu ya, total. Kok bisa berubah-ubah? Maka Ibnu Abbas itu bertanya kepada Rasulullah, ya Rasulullah, kok bulan itu bisa berubah-ubah? Maka Rasulullah itu Allah Subhanahu wa taala menurunkan ayat ini, yas'alunaka 'anil ahillah. Nah, mereka jadi di sini nanti ada kaidah umumul Quran bahwasanya ayat yang umum ini tidak disebabkan karena kekhususannya. Jadi jangan dipahami bahwasanya ayat ini turun itu karena Ibnu Abbas, bukan ya. Mungkin salah satu sebabnya mungkin karena Ibnu Abbas, tapi Allah itu tahu bahwasanya nanti umat-umat generasi selanjutnya itu pasti akan bertanya lagi. Maka di sini menggunakan yas'alunaka, yang mereka akan bertanya-tanya. Nah, itu asbabun nuzulnya ya. Nah, sekarang ternyata bulan ini gitu ya, bisa menghitung kapan terjadinya awal bulan. Ya yas'alunaka 'anil ahillah qul hiya mawaqitu linnasi wal haji. Kan haji itu ibadah bulan gitu ya, yang terjadi hanya dalam satu bulan. Tidak setiap hari kita melaksanakan haji kan. Contohnya puasa, kita tidak selalu melaksanakan puasa kan, hanya ada di bulan puasa. Nah, maka apa hikmah? Kalau tadi hikmahnya matahari gitu ya, mengelilingi bumi mengelilingi matahari, kemudian mempunyai waktu. Nah, tadi hikmahnya itu manusia tidak akan pernah berhenti untuk bersujud. Maka di sini juga ada hikmahnya. Apa hikmahnya? Kalau kita mengikuti matahari yang bulanan, maka kasihan yang memiliki 4 musim. Kalau kita berada di jalur khatulistiwa, ya, jadi jalur khatulistiwa itu tengah-tengahnya tempat rotasinya bumi, maka orang yang jauh dari jalur khatulistiwa itu memiliki beberapa musim. Ya. Nah, kalau mengikuti matahari, maka kasihan yang melaksanakan puasa Ramadan itu di musim panas. Jadi kalau pakai matahari, maka sepanjang hidupnya itu akan musim panas terus. Ya, sedangkan musim panas itu hampir 16 sampai 18 jam melaksanakan puasa. Kemudian ada yang musim dingin.
Bahkan bisa disebut sebagai puasa nikmat namanya. Karena sahurnya jam 8, bukanya jam setengah 6. Itu sangat nikmat sekali gitu ya maka kalau dengan bulan, berpatokan kepada bulan, maka semua dari empat musim itu bisa bergiliran, tidak hanya berpatokan pada satu musim. Nah, itu adalah nikmat yang Allah berikan. Kenapa kita harus menggunakan bulan? Ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah. Kemudian bagaimana cara kita menentukan bulan-bulan dengan berpatokan ke bulan ini? Ya, ini yang dimaksud adalah bulan Hijriah ya, bukan Masehi ya. Tapi bulan Hijriah, Muharram, Safar, Rabiul Awal, Rabiul Akhir. Nah, kapan kita bisa menentukannya? Ya. Maka ada dua cara ya yang disepakati oleh para ulama di seluruh dunia. Yang pertama itu adalah yang paling gampang, bahkan kita tidak perlu menjadi pakar. Apa? Ru'yah. Ru'yah. Ini yang paling gampang. Kita tidak perlu menjadi pakar untuk bisa meru'yah. Karena meru'yah itu dengan melihat. Ya. Kenapa saya sampaikan ru'yah dulu? Karena ini adalah metode yang paling gampang dan yang pertama kali dicontohkan oleh Rasul. Mana dalilnya? Yaitu ada di kitab Sahih Muslim, nomor hadis 1909. Periwayat hadisnya itu Abu Hurairah. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sumu li ru'yatihi wa aftiru li ru'yatihi fa in hubbiya alaikum fa akmilu iddata Sya'bana 30. Kalau kalian ingin mengawali puasa Ramadan, ya di sini maksudnya Ramadan, maka li ru'yatihi, lihat. Apa yang dilihat? Bulan. Fa'afdiru, kalau kalian ingin berbuka atau menyelesaikan bulan suci Ramadan, gitu ya, kalau mau masuk ke bulan Muharram Syawal, maka li ru'yatihi, maka ru'yatlah apa? Bulan. Fa in kubiya alaikum fa akmilu iddata Sya'bana 30. Kalau tidak nampak bulannya, maka akmilu iddata Sya'bana, maka sempurnakanlah jumlah bulan Sya'ban menjadi 30, yaitu 30. Kemudian ada hadis yang lain yang diriwayatkan oleh Ibnu Umar, itu sama, masih satu rangkaian, hadis nomor 1913. Itu redaksinya seperti ini: inna ummatun ummiyatun la naktubu wa la nahsubu asyahru hakadha wa hakadha. Kami itu dari umat yang ummi. Apa itu ummi? Jadi Rasulullah itu terlahir dari golongan yang ummi. Ummi itu al-baqa al-hali wiladatul ummi. Jadi keadaan ketika seseorang itu terlahir dari seorang ibu. Nah, seorang ibu kalau sudah melahirkan anak, anaknya itu ummi namanya. La naktubu wa la nahsubu. Kami itu tidak bisa menulis, dan kami juga tidak bisa menghitung. Ya. Jadi karena Nabi tidak bisa menulis dan tidak bisa menghitung, dan mayoritas waktu itu di Mekah juga sama seperti itu, maka menggunakan ruqyah. Ya. Kemudian dilanjutkan asyahru hakadha wa hakadha. Satu bulan itu, sambil menunjukkan jari ya, kalau tidak 29 maka 30 ya. Jadi tidak akan
ada tanggal 28 berakhir gitu ya, tidak akan 31. Itu bulan Hijriah. Jadi bulan Hijriah itu pasti tanggal 29, kalau tidak tanggal 29 pasti 30. Nah ini Hijriah ya. Hijriah itu kalau nggak 29 pasti 30. Maka kapan kita bisa meruqyah bulan tersebut? Yaitu pada tanggal akhir dari bulan Hijriah, antara tanggal 29 sampai 30. Maka kalau kita ketahui ya, Menteri Agama itu pasti meruqyah atau sidang isbat ya. Sidang isbatnya itu pasti di tanggal 29 Hijriah gitu ya. Pasti pada tanggal 29 Hijriah. Yaitu ketika keadaan bulan itu sudah tidak terlihat ya, jadi cara menentukannya ketika cahaya bulan sudah tidak terlihat, maka itu sudah tanggal 29, maka akan diadakannya sidang isbat. Maka lihat ya, pada tanggal 29 ya, yaitu pada hari ini, sekarang tanggal 18 ya, apa 17? 18. Nanti ketika pada maghrib tanggal 29 itu bisa dilihat apakah bulan nampak atau belum ya pada maghrib ya. Jadi ketika matahari terbenam, kemudian nanti akan muncul bulan. Nah, dilihat apakah bulan sudah muncul hilalnya, hilal awal bulan namanya wujudul hilal, atau belum ya. Maka kalau belum terlihat, fa'akmilu iddata salatina, maka lengkapkanlah 30 ya, jadi jangan lebih ya. Kalau tidak terlihat di tanggal 29, maka 30 ya. Nah ini juga dipraktekkan oleh Rasulullah. Yang pertama itu kepada ibadah harian, yaitu dengan cara meruqyah. Nah, jadi Rasulullah meruqyah matahari dengan cara menanam tongkat. Jadi gitu ya. Jadi meruqyah itu adalah dengan cara melihat. Kenapa Nabi melihat? Karena Nabi dan para sahabat pada di Mekah waktu itu tidak bisa menghitung dan tidak bisa menulis. Maka cara yang gampang itu dengan cara melihat langsung. Nah, kemudian ada yang kedua, yaitu dengan cara dihitung ya, atau biasanya kita sebut dengan metode hisab ya. Apa dalilnya? Ini di dalam surat Yunus ya, ayat 5. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Huwallazi ja'ala asy-syamsa diya'a wal qamara nuran wa qaddarahu manazila lita'lamu adadas sinina wal hisab. Huwallazi ja'ala asy-syamsa diya'a. Dialah Allah yang telah menciptakan matahari dengan sinarnya. Wal qamara nuran. Kemudian bulan itu memancarkan cahaya matahari atau memantulkan. Jadi bulan bisa bercahaya itu karena memantulkan cahaya matahari. Wa qaddarahu manazila lita'allamu adada sinina. Dan dia telah menetapkan poros-porosnya, atau dia telah menetapkan Allah itu fase-fase perubahan bulan supaya bisa memperhitungkan ya, bulan-bulan, kemudian nanti akan menjadi genap 1 tahun gitu ya. Adadas sinina, atau jumlah 1 tahun. Wal hisab, dan caranya itu yaitu dengan dihitung. Jadi sekarang itu tidak dengan cara melihat saja, tapi ada juga cara yang lain, itu dengan wal hisab, dengan cara dihisab. Yang kedua adalah
hisab. Apa dalilnya? Surat Yunus yang 10 ayat 5. Dengan melihat hadis yang tadi, ya, yang hadis ke 1913, bahwasannya Nabi Muhammad kenapa meruqyah? Karena tidak bisa menghitung dan tidak bisa menulis. Maka kenapa Nabi Muhammad ketika menjelaskan tentang menentukan waktu awal bulan itu dengan menyebutkan bahwasanya kami dari umat ummiyun, maka itu kalau secara mendalam gitu ya, maka itu ada perintah, kalau kalian tidak ummi, kalau kalian itu pintar, tidak seperti kami, bisa menghitung, bisa menulis, maka ambil cara yang kedua, yaitu dengan cara menghitung, yaitu dengan hisab. Kenapa? Karena kalau dengan hisab, ya, kita itu nanti di akhirat akan dihisab, betul? Ya, kita akan dihisab. Ada namanya yaumul hisab. Kenapa Allah itu menggunakan kata hisab? Karena sesuatu yang menggunakan kata hisab, maka hitungannya itu sangat terperinci dan bisa diuji, dan keakuratannya itu 100%. Ya, maka metode hisab ini bukan hanya sembarang orang. Nah, kalau yang tadi, yang ruqyah, itu semua orang bisa melaksanakan, tetapi yang hisab itu tidak semua. Ya, harus pakarnya, karena hitungannya tidak hanya hitungan yang biasa-biasa. Jadi nanti akan memperhitungkan dulu pergerakan matahari, pergerakan bumi terhadap matahari, kemudian bulan terhadap bumi. Nah, itu saya dulu juga belajar dan memang pusing gitu. Apalagi kalau disampaikan di sini gitu. Maka saya tidak akan menyampaikan tentang bagaimana cara menghitungnya. Tetapi yang harus kita yakini bahwasanya kalau kita sudah bisa menghitung gitu ya, atau kita bisa membaca, menulis, maka alangkah baiknya kita menggunakan yang kedua. Tetapi kalau pengen gampang, itu ada cara yang lain, seperti yang dicontohkan oleh Rasulullah, yaitu dengan cara melihat. Jadi tidak ada permasalahan gitu ya, mau hisab, mau ruqyah, itu sama-sama tuntunan dari Rasulullah dan ada dasar dalilnya. Jadi maka kita sudah jangan mempermasalahkan, kamu itu hisab, kamu bukan saudara saya, kamu ruqyah bukan saudara saya. Tidak seperti itu ya, karena dua-duanya itu mempunyai dasar dalilnya. Kita cukup untuk menghormati keputusan dari mereka mau pakai mana untuk metode untuk menghitungnya, karena dua-duanya ini adalah metode. Ya, ingat, dua-dua ini adalah metode, bukan ibadah. Ya. Kalau dikatakan ini ibadah, contohnya ruqyah itu ibadah karena melihat Rasulullah, mencontoh Rasulullah dengan cara meruqyah, maka akan ada konsekuensi, karena hadis yang tadi disampaikan tentang ruqyah itu adalah satu rangkaian. Maka konsekuensi kalau ruqyah itu disebutkan sebagai ibadah, maka menjadi ummi, yang menjadi ummiyun itu juga adalah ibadah. Jadi ruqyah dan hisab itu bukan ibadah, tapi cara atau metode kita untuk menentukan waktu untuk beribadah. Ya, jadi hisab dan ruqyah bukan ibadah. Kemudian dari dua-duanya ini nanti ada standar khusus yang ditetapkan. Kalau ruqyah itu sesuai dengan konferensi di Turki yang dulu waktu itu Menteri Agama seluruh dunia, bahkan organisasi-organisasi di seluruh dunia itu juga mengikuti konferensi ini, menyepakati bahwasannya bulan
itu bisa dilihat bulan wujudul hilal, ya, hilal awal bulan itu bisa terlihat itu kira-kira 5 derajat di atas ufuk. Jadi 5 derajat ke atas itu bisa dilihat oleh mata, maka kita bisa meru'yatnya. Kalau 4 ke bawah itu tidak terlihat, itu tidak akan terlihat. Maka orang yang menggunakan ru'yat itu biasanya pasti akan lebih dari 5 derajat di atas ufuk, gitu ya. Maka kalau belum terlihat itu biasanya menggenapkan yang tadi. Kalau belum terlihat maka digenapkan 30. Jadi kalau sekarang tanggal 29 terus nanti pada maghrib dilihat belum terlihat bulannya, berarti besok kita masih puasa, gitu ya. Maka urusannya itu langsung saja, nggak perlu melihat bulan lagi, tetapi langsung melakukan sholat Id, gitu ya. Berbeda dengan yang menggunakan hisab. Kalau yang menggunakan hisab, standarnya itu adalah 0,0 derajat di atas ufuk, ya. Jadi mau 0,00001 derajat di atas ufuk, yang penting sudah ada angka 1, itu sudah dinyatakan masuk ke bulan baru. Contohnya seperti ini. Sekarang hari Ahad. Nanti malam itu jam 00:00 ini jam 12 tepat, ya, di malam hari Minggu. Apakah jam 00:00 ini sudah dinyatakan hari yang Senin atau hari baru? Belum, ya. Nah, kalau sudah masuk 1 menit, apakah sudah berganti hari? Sudah. Nah, itu adalah hisab. Kalau menggunakan hisab maka harus terperinci dan detail. Maka walaupun 0,01 derajat di atas ufuk itu sudah dinyatakan masuk ke bulan baru, maka itu perbedaannya. Kalau tadi ru'yat, kalau secara dihitung, gitu ya. Jadi ini para pakar yang menghitung, para pakar yang menentukan bahwasannya bulan itu bisa dilihat oleh mata, gitu ya. Ini menurut pakar, ya, bukan kata saya. Nah, ketika konferensi di Turki itu minimal paling sedikit 5 derajat di atas ufuk baru bisa terlihat. Kalau kurang dari ini maka tidak akan terlihat, gitu ya. Maka dengan hisab itu berbeda. Kalau hisab kan dihitung, tidak perlu melihat. Karena dengan perhitungan ini munculkan walaupun sudah masuk 0,01 derajat itu sudah memasuki bulan baru. Maka ketika pertama kali ditemukan, ya, tentang metode hisab ini, maka yang pertama kali dipraktikkan itu tentang ibadah harian, itu sholat. Maka Menteri Agama kan ketika menyebarkan jadwal sholat itu sudah full 1 bulan, betul nggak? Ya, Menteri Agama kan ketika menentukan nih jadwal sholat itu kan sudah full 1 bulan, padahal dia kan belum melihat harinya, gitu kan? Nah, itu adalah dengan cara dihisab, jadi dihitung. Oh, pergerakan matahari itu seperti ini. Nah, nanti mungkin jadwalnya akan seperti ini. Nah, itu dengan cara dihisab. Kalau di ru'yat repot, ya. Kalau kita harus meru'yat tiap hari. Coba siapa nanti yang menentukan sholat zuhurnya itu mau menanam tongkat? Ada? Nah, tidak usah diketawakan, tidak apa-apa, gitu ya. Kalau mau menanam tongkat, dan itu pun diperbolehkan. Cuma dengan keadaan yang sekarang kita itu tidak ummi, ya, kita itu bisa membaca, bisa menghitung, ya, bisa menulis. Maka ada yang banyak yang gampang, gitu ya, dengan melihat jadwal yang diberikan oleh Kementerian Agama. Maka kalau saja, gitu ya, pemerintah itu menggunakan hisab, kalau saja ini, ya, maka
Untuk menentukan libur, kan urusannya kalau pemerintah itu bukan hanya besok menentukan puasa atau tidaknya, ya, tapi dengan libur, ya. Jadi di tanggal Masehinya nanti liburnya itu kapan nih? Dari tanggal sekian sampai tanggal sekian, itu kan harus ditentukan dari jauh-jauh hari, nggak bisa harus mendadak, gitu kan? Nah, kalau saja menggunakan hisab itu akan lebih bisa tertata gitu ya tanggalnya, bahkan mau 10 tahun, 15 tahun ke depan itu bisa ditetapkan gitu kan langsung. Tapi sebetulnya kan di kalender itu sudah ada juga gitu ya perkiraannya. Jadi tanggal pasti biasanya itu 2 hari atau 3 hari dimerahin. Oh, ini untuk hari raya. Nah, itu sudah diperkirakan. Sebetulnya mereka juga menghitung gitu ya. Sebetulnya mereka juga menghitung, karena kalau dadakan hari ini kita akan libur, maka repot yang kantor, yang sekolah, dia tidak bisa menentukan liburnya dari jauh-jauh hari. Nah, maka kalau tadi standarnya 5 derajat, yang ini 001, maka ada metode baru yang dikembangkan di konferensi MABIMS namanya. Jadi Menteri Agama Malaysia, Singapura, kemudian Brunei dan Indonesia. MABIMS namanya ya. Menteri Agama Brunei, Indonesia, Malaysia dan Singapura. Yaitu menengahi antara 5 derajat dan 001. Waktu itu masih 2 derajat. Ya. Tetapi pada tanggal bulan Januari 2022 itu dinaikkan menjadi 3 derajat. Menengahi ya. Udahlah ru'yat 5 derajat. Terus yang hisab katanya 0,1 derajat, sudah kita tengahi saja dengan yang namanya itu apa? Imkanul ru'yat ya. Nah, kalau pemerintah di konferensi MABIMS itu namanya imkanul ru'yat. Mungkin sudah terlihat ya, jadi masih mungkin. Kalau menurut pakar terlihatnya itu 5 derajat, maka kalau menurut yang hisab itu terlihatnya 0,01 derajat, maka MABIMS ini menggunakan kaidah baru atau metode baru, yaitu dengan imkanul ru'yatnya, yaitu mungkin sudah terlihat. Jadi tidak yakin apakah sudah terlihat seperti yang ru'yat ini 5 derajat atau yang pakai hisab dengan 0,01 derajatnya. Ya, jadi ini masih imkanul ru'yat, masih mungkin sudah terlihat. Cuman ada masalah ya dengan metode yang baru ini. Ketika pemerintah sedang isbat, ya, mereka itu melihat memakai teropong atau mikroskop lah. Ya. Ketika sedang isbat, dilihat ke arah bulan menggunakan alat-alat canggih sekarang. Ketika bulan itu berada di atas ufuk, ya, tetapi tidak sesuai dengan kaidah yang ini, ya, ketetapan yang 3 derajat ini, maka penglihatan 2 derajatnya itu ditolak. Sedangkan kalau sudah berada di 3 derajat di atas, itu ditetapkan atau diterima penglihatannya. Masalahnya kalau 2 derajat, sebetulnya kan mereka sudah melihat, ya kan? Mereka itu sudah melihat, oh bulan itu sudah terlihat, tapi 2 derajat, maka itu belum waktunya ya, kita melaksanakan contohnya besok Idul Fitri atau kita Idul Adha. Tetapi, gitu ya, kalau seperti itu, ya bagaimana penglihatannya, sedangkan Rasulullah itu menyuruhnya kalau kalian sudah melihat maka puasalah. Kalau kalian sudah melihat maka Idul Fitri lah. Sudah melihat. Tetapi mereka sudah melihat karena belum 3 derajat di atas ufuk,
jadinya ditolak penglihatannya. Nah itu yang jadi masalah. Jadi kalau mau meruqyah ya sudah mengikuti standar ruqyah 5 derajat dan tidak perlu memakai alat-alat canggih, lihat saja bulan. Karena pakar sudah menentukan kalau kita ingin meruqyah maka standarnya 5 derajat itu sudah bisa terlihat tanpa peralatan canggih. Nah kalau mau menghisap tinggal hitung gitu ya, 0,01 derajat di atas ufuk itu sudah ditentukan bulan baru. Maka itu ya tadi penjelasan dari ruqyah dan hisab. Tadi ruqyah itu juga ada dalilnya, ya tadi surat hadis yang berada di Sahih Muslim nomor hadis 1909 dan 1913. Siapa perawinya? Ibnu Umar dan siapa tadi? Ibnu Umar dan Abu Hurairah. Kemudian yang hisab juga ada dalilnya, yaitu surat ke-10 atau surat Yunus ayat ke-5, dan berdasarkan kembalikan lagi ke hadis Nabi yang menyatakan bahwasanya kami dari umat ummi. Maka kalau kalian tidak ummi, gunakanlah hitungan-hitungan itu. Maka caranya itu kan bisa. Maka mau pakai manapun gitu ya, mau ruqyah, mau hisab itu sama saja. Sama-sama metode, kita bisa mempraktekannya karena dua-duanya juga ada dalilnya. Bagaimana untuk pemerintah? Mereka itu berupaya, ya, mereka berupaya untuk menengahi, ya, supaya tidak ada pertengkaran lagi antara ruqyah dan hisab. Maka mereka menengahi dengan adanya metode imkanul ruqyah. Nah, jadi seperti itu. Mungkin karena sudah udah 7:30 ya teman. Mohon maaf ya karena saya itu jamnya di sana jadi nggak terlihat. Mungkin itu saja yang bisa kami sampaikan. Mudah-mudahan untuk yang sudah tahu mungkin itu menjadi murojaah ya, pengulangan yang bisa mengingatkan. Kemudian untuk yang baru tahu mungkin ini menjadi wawasan bagi kita semua supaya kita itu menjalankan ibadah tidak hanya semena-mena ikut saja. Ya, jadi nggak semena-mena ikut, tapi kita tahu dasar dalilnya. Maka kalau kita sudah tahu dasar dalilnya, kemudian kita mengikuti imam atau yang ada yang kita ikuti, seperti kajian kemarin dengan Ustaz Tafsir, kalau salah maka akan mendapatkan 1 pahala. Kalau kita benar maka akan mendapatkan 2 pahala. Jadi tidak usah dipertengkarkan ya. Karena dua-duanya akan mendapatkan pahala. Entah yang benar yang mana nanti itu Allahu a'lam bishawab. Hanya Allah yang tahu. Mungkin itu saja yang bisa kami sampaikan. Mudah-mudahan bermanfaat. Tutup dengan doa, Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Nuhun wal qalam mimma yasturun. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.